Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Utari, NPM 1903090026, kelas 6A PAGI Kesos. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi sistem dunia pada tingkat global. Dalam bagian ini, 3 studi empiris sistem dunia di tingkat global dibahas, yang akan meliputi pertama, Wallerstein tentang fase penurunan ekonomi dunia kapitalis selama krisis abad ke-17. Kedua, Bergesen dan Skarbeck tentang gelombang panjang kolonialisme. Ketiga, tentang pola global gerakan buruh. Ketiga studi di atas itu menggambarkan bagaimana asumsi dasar perspektif sistem dunia membentuk agenda penelitian, metodologi basis data, dan temuan peneliti sistem dunia. A. Wallerstein, fase penurunan ekonomi dunia kapitalis. 1. Konsekuensi negara-negara inti. Penurunan ekonomi dunia menimbulkan masalah yang sama untuk semua zonanya. Permintaan lesu dan keuntungan menurun. Untuk mempertahankan tingkat keuntungan yang sama, seseorang harus melakukan 2 kegiatan berikut. 1. Mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi dengan mentraksi tingkat nilai plus yang lebih tinggi dari angkatan kerja, dan 2. Meningkatkan pangsa pasar total dengan menjual, memonopoli atau menjadi penerima manfaat dari kegagalan pesaing. 2. Konsekuensi negara-negara pinggiran di pinggiran Eropa Timur. Pemilik produsen besar menurunkan biaya terutama dengan menggunakan kekuatan politik dan ekonomi gabungan mereka atas buruh pedesaan untuk mendapatkan peningkatan jumlah tenaga kerja konfri, dengan mengakhiri penyewa berhenti sewa dan dengan memaksa mantan penyewa menjadi peran budak atau buruh upahan. 3. Konsekuensi di negara semi-pinggiran. Area semi-pinggiran yang menurun atau Spanyol dan Portugal misalnya lebih mirip zona pinggiran. Mereka mengalami penurunan populasi dan kekuatan negara. Oleh karena itu, mereka menjadi mangsa kekuatan inti, dan kekuatan inti merasa bebas untuk campur tangan dalam urusan internal negara-negara semi pinggiran yang menurun ini. Wallerstein mengamati bahwa Portugal secara ekonomi menjadi satelit dan sabuk transmisi untuk pertama Belanda, kemudian kepentingan Inggris, sedangkan Spanyol memainkan peran untuk Perancis. 4. Arena eksternal fokus Wallerstein pada ritme siklus ekonomi dunia kapitalis memulai arah baru dalam penelitian di antara para pengikutnya. Bagian berikut menawarkan diskusi tentang studi tentang gelombang panjang ekspansi dan kontraksi kolonial. B. Bergesen dan Skarbeck, gelombang panjang kolonialisme. Menurut Bergeser, kebanyakan studi tentang kolonialisme dilakukan dari sudut pandang inti atau dari sudut pandang pinggiran. Jarang sekali kolonialisme diperiksa dari sudut pandang inti dan pinggiran. Bagaimana penghubungan struktural antara inti dan pinggiran kolonialisme dan dapat dilihat berbagai milik ekonomi dunia kapitalis secara keseluruhan. C. Kelompok kerja penelitian atau RWG, pola global gerakan ketenaga kerjaan. Menurut RWG, bagian besar masalah dengan teori klasik gerakan buruh berasal dari unit analisis mereka. Studi klasik sebagai besar didasarkan pada sejarah gerakan buruh nasional dan lokal yang biasanya mencakup periode waktu yang relatif singkat dan bagian dunia yang sempit. Studi yang telah menawarkan analisis komparatif situasi nasional telah berhenti mengelaborasi implikasi tingkat dunia. Untuk alasan heuristik, RWG membedakan 2 jenis gerakan buruh, yaitu 1. Buruh politik atau PBLM dan gerakan buruh sosial SLM. PLM terutama mengejar tujuan meningkatkan kekuatan organisasi perwakilannya dalam sistem politik. RWG berpendapat bahwa PLM mencapai puncaknya dalam bentrokan global antara buruh dan modal setelah Perang Dunia Pertama. Tujuan RWG adalah untuk menjelaskan pola perubahan dunia, luasnya dan bentuk perjuangan gerakan buruh selama abad ke-20.
1870 hingga sekarang berfokus pada struktur produksi atau proses tentang kerja dan struktur angkatan kerja. RWG telah mengembangkan dua hipotesis untuk menjelaskan bagaimana kedua struktur ini mempengaruhi sifat gelombang PLM dan SLM. Hipotesis 1, kebangkitan dan puncak gerakan politik buruh pada skala dunia dikaitkan dengan periode di mana dua proses yang disebutkan di atas digabungkan untuk melemahkan daya tawar buruh vis-vis modal. Hipotesis kedua, kebangkitan gerakan buruh sosial dikaitkan dengan periode yang mana dua proses yang sama telah digabungkan untuk memperkuat daya tawar buruh. RWG 1986. D. Kekuatan perspektif sistem dunia pada tingkat global. Tidak seperti aliran pembangunan lainnya, perspektif sistem dunia menegaskan bahwa unit analisis harus sistem dunia. Dengan demikian, para peneliti sistem dunia tertarik untuk meneliti dinamika global yang telah melampaui batas-batas negara. Dalam mengejar pemeriksaan dinamika global, perspektif sistem dunia telah mengadopsi metodologi sejarah yang unik untuk mempelajari ritme siklus jangka panjang. Ia juga perlu mencari kumpulan data baru yang akan mengungkap dinamika ekonomi dunia kapitalis. Orientasi sistem dunia yang inovatif ini telah memandu proses penelitian dari 3 studi empiris yang dibahas di atas. Kritik terhadap perspektif sistem dunia. Sejak pertengahan 1770-an, para kritikus telah mengunduh perspektif sistem dunia dengan menghadirkan konsep sistem dunia yang ditegaskan dengan mengabaikan perkembangan spesifik secara historis di tingkat nasional dan dengan menyoroti analisis stratifikasi dengan mengorbankan analisis kelas. Singkatnya, perspektif sistem dunia telah dikritik karena reifikasi karena mengabaikan perkembangan spesifik secara historis dan untuk analisis stratifikasi. Meskipun para kritikus ingin melihat runtuhnya mazhab sistem dunia, banyak ilmuwan dari perspektif sistem dunia telah menemukan studi Wallerstein berwawasan luas bagi berikut menunjukkan bagaimana ilmuwan dari perspektif sistem dunia telah menganggap kritik ini.